Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, sempatkan menulis sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan selalu diberikan rezeki yang berlimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud merupakan ibadah sunnah yang memiliki kedudukan istimewa dalam Islam. Ibadah ini dilakukan pada sepertiga malam terakhir, di luar waktu sholat wajib, dan dikenal sebagai waktu yang penuh berkah serta kesempatan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, "Dan pada sebagian malam, bersyalat tahajudlah kamu sebagai tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji." Quran Surat Al-Isra ayat 79. Melalui ayat ini, Allah menegaskan bahwa tahajud bukan hanya sebagai ibadah tambahan, tetapi juga sebagai sarana untuk meraih kedudukan yang mulia di sisinya. Selain manfaat spiritual yang besar, sholat tahajud juga dapat mempengaruhi kondisi psikologis dan emosional seseorang. Ibadah ini membawa ketenangan batin, mengurangi stres, dan meningkatkan kualitas tidur. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya di dalam surga terdapat kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dari dalamnya dan bagian dalamnya terlihat dari luar." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa kamar-kamar itu, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Untuk orang yang berkata dengan perkataan yang baik, memberi makan, selalu berpuasa, dan sholat malam ketika orang lain tidur." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini menunjukkan bahwa mereka yang konsisten dalam ibadah malam akan mendapatkan tempat istimewa di surga. Lebih dari itu, banyak orang yang rutin melaksanakan sholat tahajud mengalami pengalaman spiritual yang mendalam melalui mimpi. Mimpi-mimpi tersebut seringkali dianggap sebagai pertanda atau pesan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam konteks ini, mimpi dapat menjadi sarana komunikasi antara hamba dan Sang Pencipta. Di video kali ini, kita akan membahas 4 jenis mimpi yang sering dialami oleh mereka yang rajin sholat tahajud. Setiap mimpi ini akan dikaji dari perspektif Al-Quran, hadis, serta tafsir para ulama untuk memahami makna dan hikmahnya. 1. Mimpi melihat cahaya. Mimpi melihat cahaya seringkali menjadi simbol paling kuat dari kehadiran ilahi atau pencerahan spiritual yang sedang terjadi dalam kehidupan seseorang. Bagi orang yang konsisten menunaikan sholat tahajud, mimpi ini bukan sekadar fenomena mimpi biasa, melainkan isyarat dari langit bahwa Allah sedang menurunkan rahmat dan cahayanya ke dalam jiwa hambanya. Cahaya tersebut merupakan lambang dari keberkahan, petunjuk, serta terbukanya tabir-tabir kejahilan yang sebelumnya menyelimuti hati dan pikiran. Ketika seseorang melihat cahaya dalam tidurnya, itu menandakan bahwa dirinya telah memasuki dimensi ruhani yang lebih jernih. Dalam dimensi batiniah, cahaya melambangkan kehadiran Tuhan dalam hidup seseorang. Mimpi seperti ini sering terjadi ketika seorang hamba telah melewati fase-fase ujian, pertaubatan, dan penyucian diri melalui ibadah yang istiqomah. Cahaya dalam mimpi tidak hanya memberikan ketenangan batin, tetapi juga menyiratkan bahwa jalan yang sedang ditempuh adalah benar dan diridhoi. Kadang cahaya itu muncul seperti sinar dari langit, bola bercahaya, atau semburan terang yang menyinari wajah si pemimpi. Semua bentuk itu mengandung makna spiritual yang dalam. Cahaya dalam mimpi juga bisa menjadi simbol dari ilmu yang sedang masuk ke dalam hati. Bagi mereka yang mencari kebenaran melalui tahajud, cahaya merupakan lambang bahwa tirai-tirai kegelapan sudah mulai tersingkap. Seseorang yang melihat cahaya dalam mimpinya bisa jadi akan segera memahami sesuatu yang selama ini membingungkannya. Bisa berupa pemahaman terhadap ayat-ayat Tuhan, petunjuk dalam mengambil keputusan besar, atau bahkan pencerahan dalam menyikapi hidup yang penuh ujian. Bentuk dan warna cahaya pun memiliki makna tersendiri. Cahaya putih cemerlang menggambarkan kesucian dan keikhlasan, sedangkan cahaya emas atau keemasan melambangkan kemuliaan dan kedudukan tinggi. Bila cahaya itu muncul dari sosok tertentu, maka bisa jadi sosok itu merupakan perantara yang membawa pesan dari alam ruh.
Bila cahaya itu menyinari jalan, itu pertanda bahwa si pemimpi sedang diarahkan pada jalan yang benar. Apapun bentuknya, kehadiran cahaya dalam mimpi menunjukkan bahwa Allah telah mengangkat hijab antara hamba dan kehendaknya. Orang yang mengalami mimpi seperti ini sebaiknya memperbanyak rasa syukur dan tidak meremehkan pengalaman batin tersebut. Itu adalah bentuk kemurahan ilahi yang hanya diberikan kepada jiwa-jiwa yang lembut, sabar, dan berserah diri di hadapannya. Maka menjaga tahajud, memperbanyak zikir, dan terus memohon petunjuk akan membantu cahaya itu tetap bersinar dalam kehidupan nyata. Mimpi ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan spiritual yang lebih dalam dan bermakna. 2. Mimpi bertemu orang soleh. Mimpi bertemu dengan orang soleh adalah pengalaman spiritual yang sangat istimewa. Orang-orang yang gemar menunaikan sholat tahajud memiliki frekuensi ruhani yang lebih tinggi sehingga alam bawah sadarnya terbuka untuk menerima kehadiran-kehadiran suci dalam mimpinya. Ketika seseorang bermimpi bertemu dengan orang soleh, itu bukan hanya pertanda bahwa dirinya sedang dikelilingi oleh energi positif, melainkan juga merupakan isyarat bahwa dia berada dalam lingkaran rahmat dan bimbingan ilahi. Orang soleh bisa hadir dalam berbagai bentuk, seorang tua bijak, ulama yang dikenal, atau bahkan sosok tidak dikenal tapi menenangkan hati. Kehadiran orang soleh dalam mimpi seringkali menyiratkan pesan tersembunyi yang sangat berharga. Sosok tersebut bisa hadir untuk menasihati, memberi pesan secara langsung, atau sekadar menunjukkan arah. Mimpi ini biasanya muncul pada orang-orang yang sedang berada dalam pencarian hidup, bingung dalam mengambil keputusan, atau baru saja memperbaiki diri. Melalui mimpi itu, si pemimpi sedang dibimbing oleh alam ruhani untuk tetap teguh dalam jalan yang baik, meski dunia nyata belum memberi jawaban. Ini merupakan cara Allah menenangkan dan membimbing hambanya dengan kelembutan. Terkadang, orang soleh yang muncul dalam mimpi adalah tokoh yang dikenal dalam sejarah atau dalam dunia nyata. Jika demikian, maka mimpi tersebut menjadi sangat bermakna, karena Allah tidak sembarangan mempertemukan dua jiwa dalam mimpi. Apalagi bila sosok tersebut memberikan pesan, perintah, atau menyentuh si pemimpi secara langsung. Itu menandakan bahwa pesan tersebut layak dipahami secara mendalam, direnungkan, dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mimpi bertemu orang soleh juga merupakan bentuk pembelajaran ruhani. Sosok yang hadir seringkali mencerminkan sisi terbaik dari si pemimpi yang belum disadari sepenuhnya. Artinya, Allah sedang menunjukkan potensi dalam diri si pemimpi yang perlu dikembangkan melalui ibadah dan amal saleh. Melalui mimpi itu pula, seseorang bisa jadi sedang diarahkan untuk meneladani akhlak dan kesabaran orang-orang soleh yang telah sukses mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Maka, bagi mereka yang merasakan mimpi ini, hendaknya tidak meremehkan maknanya. Ini bisa menjadi titik awal perubahan besar dalam hidupnya. Ia perlu memperbanyak syukur, menjaga ibadah malamnya, dan senantiasa berdoa agar tetap dalam bimbingan orang-orang soleh, baik secara lahir maupun batin. Mimpi ini adalah kabar gembira bahwa dirinya tidak sedang berjalan sendirian di dunia ini, tetapi ada makhluk pilihan Allah yang sedang mendampinginya, meskipun hanya dalam mimpi. 3. Mimpi mendengar suara. Mimpi mendengar suara merupakan fenomena ruhani yang hanya dialami oleh mereka yang memiliki kejernihan batin. Suara yang muncul bisa sangat nyata dan jelas, seperti seseorang berbicara di dekat telinga. Kadang suara itu menggetarkan jiwa, membawa rasa takut yang menenangkan, atau sebaliknya, memberi semangat dan keberanian. Orang yang gemar menunaikan tahajud berada dalam kondisi jiwa yang tenang dan stabil, sehingga alam bawah sadarnya lebih mudah menangkap getaran dari dimensi ilahi yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran biasa. Dalam banyak pengalaman, suara yang didengar bisa berupa pesan-pesan langsung yang mengarahkan seseorang untuk bertindak. Suara itu bisa muncul sebagai nasihat, pengingat, atau bahkan perintah yang terasa sangat dalam maknanya. Meski tidak tampak wujud orang yang berbicara, suara tersebut memiliki otoritas dan kesan yang mendalam. Si pemimpi seringkali terbangun dengan rasa terharu, sadar bahwa dirinya baru saja mendapat sentuhan dari sesuatu yang lebih tinggi dan suci. Mimpi seperti ini terjadi pada mereka yang hatinya bersih, istiqomah dalam ibadah,
dan terus mendekatkan diri kepada Tuhan. Tahajud yang mereka lakukan setiap malam menghubungkan ruh mereka dengan langit. Dalam ketenangan malam itulah ruh mereka mengangkat doa-doa dan keluh kesahnya, lalu turun kembali membawa pesan dalam bentuk suara-suara yang lembut tapi tegas. Inilah bentuk perhatian Allah kepada hambanya yang tulus dan sabar. Namun suara dalam mimpi tidak selalu harus dipahami secara harfiah. Terkadang suara itu adalah bentuk simbolik dari kata hati yang selama ini terpendam, atau suara dari dimensi batin yang selama ini tertutup oleh keraguan. Allah bisa saja mengizinkan batin seseorang bicara dalam bentuk mimpi untuk menunjukkan jalan, memperingatkan, atau menghibur. Maka suara dalam mimpi tidak boleh diabaikan, apalagi bila isi pesannya jelas dan menyentuh jiwa. Orang yang mengalami mimpi seperti ini hendaknya memperbanyak perenungan dan istiharah. Pesan yang didengar bisa menjadi awal dari perubahan besar dalam hidup. Ini juga menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan hambanya berjalan tanpa cahaya. Jika suara itu membawa ketenangan dan keyakinan, maka bisa jadi itu adalah jawaban dari doa-doanya selama ini. Maka tetaplah menjaga tahajud, karena di dalam sunyinya malam, suara dari langit akan lebih mudah terdengar oleh jiwa-jiwa yang terjaga. 4. Mimpi mendapatkan pesan langsung dalam bentuk kata-kata. Mimpi yang menghadirkan pesan langsung dalam bentuk kata-kata adalah tanda bahwa seseorang sedang berada dalam dimensi ruhani yang sangat dekat dengan langit. Pesan itu bisa ditampilkan dalam tulisan yang terbaca jelas, dalam suara yang menyampaikan kalimat, atau bahkan melalui percakapan dengan sosok dalam mimpi. Orang yang konsisten dalam sholat tahajud lebih mungkin mengalami jenis mimpi ini karena tahajud membuka saluran ruhani yang sangat kuat antara hamba dan Tuhan. Setiap doa, zikir, dan renungan yang dilakukan di malam hari menjadi bekal bagi ruh untuk berinteraksi dengan dimensi ilahiyah. Kata-kata yang muncul dalam mimpi ini seringkali sangat spesifik dan langsung menembus hati. Kadang berupa perintah seperti, bangkitlah, teguhkan hati, ikhlaskan semuanya, atau pesan-pesan yang sangat pribadi seperti, aku bersamamu, jangan takut, atau ampunanku luas. Kata-kata itu, meskipun pendek, mampu mengubah arah hidup seseorang. Itu bukan sekadar ilusi tidur, melainkan bagian dari dialog ruhani yang diberikan hanya kepada hamba-hamba terpilih. Seringkali, kata-kata itu datang sebagai jawaban atas kegelisahan atau pertanyaan yang selama ini belum terjawab. Seseorang yang galau akan tujuan hidupnya bisa saja mendapat pesan, teruskan jalanmu, aku ridho, atau mereka yang dilanda rasa bersalah bisa mendengar, aku telah ampuni kamu. Semua ini merupakan bentuk kelembutan Allah yang menyentuh hati hambanya secara langsung tanpa perantara. Inilah mengapa orang-orang yang menjaga tahajud disebut sebagai kekasih malam. Karena malam menjadi waktu mereka bercengkerama dengan Tuhannya, hingga pesan-pesan itu mengalir dalam mimpi. Namun, mimpi seperti ini juga menuntut tanggung jawab. Pesan yang datang bukan untuk diabaikan, tapi untuk diamalkan. Bila seseorang mendapat pesan dalam mimpinya dan itu selaras dengan nilai-nilai kebenaran dan kebaikan, maka ia wajib merenungi dan menjadikannya pendorong perubahan. Jangan sampai pesan itu dianggap remeh atau hanya dianggap mimpi biasa. Ia adalah bentuk istimewa dari komunikasi spiritual yang hanya hadir kepada jiwa-jiwa yang menginginkan Allah lebih dari segalanya. Mereka yang mendapat mimpi seperti ini hendaknya bersyukur dengan sungguh-sungguh. Itu pertanda bahwa Allah sedang dekat, bahwa langit telah menengok bumi, dan bahwa dirinya sedang dalam naungan cinta dan perhatiannya. Maka teruslah istiqomah dalam tahajud, perbanyak zikir, dan jagalah hati agar tetap jernih. Karena bisa jadi, pesan berikutnya yang datang dalam mimpimu akan mengubah takdir hidupmu. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, sholat tahajud bukan hanya sekadar ibadah tambahan di malam hari, tetapi merupakan jalan rahasia yang membawa hamba kepada kedekatan yang hakiki dengan Tuhannya. Dalam sunyi malam, saat mayoritas manusia lelap dalam tidur, para pecinta ilahi justru bangkit untuk menundukkan diri di hadapannya. Disinilah keistimewaan itu terjadi. Dalam keheningan, Tuhan mendekat dan membisikkan cintanya ke dalam jiwa hamba yang terjaga.
Maka tidak mengherankan jika mereka yang konsisten menjalankan tahajud mendapat anugerah-anugerah spiritual berupa mimpi-mimpi yang memiliki makna mendalam. Mimpi melihat cahaya, bertemu orang soleh, mendengar suara, hingga menerima pesan langsung, bukanlah hal biasa. Itu semua adalah tanda dari langit bahwa sang hamba sedang diperhatikan dengan kasih sayangnya. Mimpi-mimpi ini bukan sekadar fenomena alam bawah sadar, melainkan bentuk komunikasi ruhani antara seorang hamba yang bersih jiwanya dengan Tuhannya yang Maha Suci. Dalam tidur yang diselimuti keikhlasan dan ibadah malam, ruh seseorang bisa menjelajah ke wilayah yang tidak bisa dijangkau saat terjaga. Allah membalas ketulusan mereka dengan tanda-tanda, agar mereka tetap teguh dalam keimanan, terus beramal, dan tidak menyerah dalam menghadapi ujian dunia. Maka, orang yang diberi pengalaman mimpi seperti ini hendaknya tidak sekadar mengaguminya, tetapi menjadikannya pelita untuk terus berjalan dalam kesabaran dan ketaatan. Lebih dari itu, keempat mimpi yang dibahas bukan hanya untuk dikenang, tetapi juga untuk direnungkan. Cahaya dalam mimpi berarti ada petunjuk yang harus diikuti. Sosok orang soleh dalam mimpi berarti ada akhlak dan jalan hidup yang perlu dicontoh. Suara yang terdengar berarti ada pesan yang sedang dititipkan. Dan pesan langsung dalam bentuk kata-kata adalah bentuk bimbingan yang mengharuskan tindakan nyata. Semua itu bermuara pada satu hal, bahwa tahajud adalah pintu menuju dimensi batin yang lebih tinggi, tempat di mana Tuhan berbicara tidak lewat lisan manusia, tetapi melalui bisikan langit yang hanya bisa ditangkap oleh hati yang terjaga. Bersyukurlah jika Anda termasuk orang yang diberi kemampuan untuk bangun malam dan menunaikan sholat tahajud. Lebih bersyukurlah lagi jika Allah mengizinkanmu merasakan mimpi-mimpi yang mengandung rahasia spiritual. Jangan abaikan, jangan sia-siakan. Jadikan mimpi itu sebagai pendorong untuk lebih dalam mencintai Tuhan, lebih ikhlas dalam beribadah, dan lebih tulus dalam menjalani kehidupan. Dunia ini fana, tetapi pesan yang datang dalam tahajud bisa menjadi bekal untuk kehidupan yang abadi. Teruslah menjaga malam-malam sucimu, karena di sanalah langit membuka tabirnya untukmu. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga yang menyimak video ini sampai akhir, terhindar dari neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbal Alamin.